Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk menundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini, baik kami yang berada di gereja maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami semua. Biarlah pagi hari ini kami boleh duduk diam, memberikan telinga, hati kami, pikiran kami, untuk mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Tolonglah kami semua yang terbatas ini, baik hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan setiap jemaat yang akan mendengarkan, supaya pada hari ini, sama-sama setiap kami, mendengar Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita memasuki minggu Advent yang ketiga pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 126. Mazmur 126 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebuah tema yang akan kita renungkan pagi hari ini yaitu mengenai pengharapan di tengah pergumulan hidup. Bapak Ibu Saudara, bicara soal pengharapan, saya yakin bahwa setiap kita itu punya harapan. Dan juga saya yakin sekali ketika harapan Anda dan saya menjadi kenyataan, itu bagaikan mimpi. Kita mungkin akan bertanya berkali-kali, beneran? Serius? Kok bisa? Hah? Gitu ya. Ini bukan mimpi kan? Kemudian diikuti dengan segudang tawa dan sukacita, ada juga perasaan haru dan sebagainya. Setelah bertahun-tahun berdoa, berharap, dan akhirnya Tuhan menjawab doa. Dia memberikan seorang anak. Setelah sekian lama menghadapi kemerosotan ekonomi, namun kemudian kembali pulih. Setelah berharap sekian tahun akhirnya sembuh dari sakit. Setelah sekian tahun membiayai anak kuliah dengan susah payah, akhirnya lulus juga gitu ya. Bapak Ibu, setelah sekian tahun berharap, akhirnya bisa membeli rumah juga. Dan sejumlah harapan-harapan yang terwujud lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, harapan yang menjadi kenyataan itu membuat kita terheran-heran, tertawa, senang, dan tidak jarang orang yang harapan menjadi kenyataan itu ingin menceritakan kepada orang lain apa yang ia alami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran yang sedang kita lihat dari ayat yang tadi kita sudah baca. Pemazmur dalam ayat yang pertama ini mengajak kita itu untuk kembali ke masa lalu, melihat ke masa lalu, tentang harapan yang dimiliki oleh bangsanya. Harapan yang kemudian menjadi kenyataan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harapan apa yang dimaksud di sini? Dan harapan siapa yang dimaksud di sini? Dalam ayat yang pertama, di situ ada kata Sion. Dalam Alkitab kata Sion ini pertama kali disebutkan di dalam kitab 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-7. Sion pada awalnya merupakan nama sebuah benteng kuno orang Yebus di kota Yerusalem. Tetapi Sion tidak hanya merupakan nama dari benteng tersebut, tetapi juga merupakan nama kota di mana benteng itu berdiri. Nah, kemudian Alkitab menceritakan setelah Daud merebutnya, maka kota itu kemudian diberi nama
kota Daud, Bapak Ibu. Kemudian ketika Raja Salomo membangun bait suci di Yerusalem, area Sion itu diperluas sampai bait suci dan daerah sekitarnya. Sion akhirnya digunakan sebagai nama untuk merujuk kota Yerusalem. Kayak begitu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Sion ini digunakan sebagai nama untuk merujuk kota Yerusalem, tanah Yehuda, dan orang-orang Israel secara keseluruhan. Dengan kata lain yang saya ingin sampaikan bahwa harapan siapa di sini yang menjadi kenyataan, yaitu adalah orang-orang yang adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang sedang dibicarakan oleh pemazmur di sini, yang harapannya terwujud menjadi kenyataan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab dicatat, bahkan dalam berbagai catatan sejarah, Mazmur 126 ini ditulis setelah bangsa Yahudi itu kembali ke Yerusalem setelah mereka menjadi tawanan selama 70 tahun di Babel. Karena dosa dan pemberontakan mereka, maka Tuhan menghukum bangsa ini menjadi tawanan bangsa lain. Bapak Ibu saudara-saudara, penghukuman mereka selama 70 tahun di Babel ini adalah sebuah peristiwa kelam dalam sejarah bangsa Israel. Daerah-daerah sebelumnya yang mereka tinggali itu dihancurkan sehingga mereka diangkut dan dibawa menjadi tawanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namanya juga tawanan. Selama menjadi tawanan itu bukan hidup enak gitu ya. Selama menjadi tawanan itu adalah masa-masa yang paling sulit dalam kehidupan sejarah bangsa Israel pada masa itu. Namun keadaan yang sulit itu selama mereka menjadi tawanan itu membuat mereka menyadari dosa mereka di hadapan Tuhan. Jangan lupa seperti awal tadi saya katakan bahwa mereka diizinkan oleh Tuhan, ditawan oleh bangsa lain, dihukum oleh Tuhan karena dosa dan pelanggaran mereka. Namun selama mereka ada di tanah pembuangan itu, pada akhirnya mereka menyadari dosa mereka di hadapan Tuhan. Dan selama bertahun-tahun, mereka terus berharap agar bisa dibebaskan dan kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan akhirnya oleh anugerah Tuhan, seperti orang yang bermimpi, harapan mereka itu menjadi kenyataan. Mereka dapat kembali ke Yerusalem. Allah mengerjakan pembebasan bagi mereka melalui Raja Kores, seorang yang sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sebuah kejutan bagi bangsa Israel. Sebuah kejutan yang menyenangkan, sebuah kejutan yang mengharukan untuk mereka. Mereka semua terheran-heran, takjub dengan peristiwa yang mereka alami saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca kisahnya di dalam kitab Esra, semuanya itu terjadi begitu tiba-tiba. Mereka dikasih kesempatan untuk kembali ke Yerusalem itu terjadi dengan begitu tiba-tiba. Membuat mereka seperti kebingungan. Mereka pikir mereka seperti orang yang bermimpi. Rasanya terlalu muluk untuk menjadi sebuah kenyataan harapan mereka tersebut. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas ini sebuah kenyataan bahwa Allah benar-benar membebaskan mereka dari tawanan. Mulut mereka digambarkan oleh penulis pemazmur bahwa mulut mereka penuh dengan tawa dan sorak-sorai. Inilah sukacita yang digambarkan oleh pemazmur dalam bagian ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dulu waktu mereka dibuang ke tanah Babel, ke tempat pembuangan, mereka menjadi bahan tertawaan bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang terkenal hebat. Tetapi mereka menjadi bahan tertawaan karena mereka menjadi tawanan bangsa lain. Tetapi Bapak Ibu, ketika Allah mengerjakan pembebasan atas mereka, yang dulu menjadi bahan tertawaan, kini mereka menjadi tertawa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh pemazmur ini menunjukkan bahwa harapan mereka di dalam Tuhan ketika mereka berharap untuk dibebaskan oleh Tuhan itu harapannya tidak sia-sia karena Tuhan membuatnya menjadi kenyataan. Bapak Ibu saudara-saudara, dari sini apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, dalam menghadapi pergumulan hidup itu selalu melibatkan pengharapan. Waktu orang mengalami pergumulan dalam hidupnya, pasti ia mempunyai harapan itu untuk keluar dari pergumulannya. Namun,
yang menjadi pertanyaan penting adalah kepada siapa ia menaruh harapannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui pengalaman bangsa Israel ini kita dapat melihat bahwa menaruh harap kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Saudara, dalam Mazmur pasal 33 ayat 16 dan ayat yang ke-17 bilang begini Bapak Ibu Saudara. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Jadi saudara, Alkitab sudah dengan jelas katakan bahwa sia-sia andalkan jabatan, sia-sia andalkan uang, bahkan cara-cara licik untuk memperoleh kesuksesan, popularitas, dan juga yang lain-lain. Tetapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tidak hanya sampai di situ, ayat 18 dari Mazmur pasal 33 ini dilanjutkan begini. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, garis bawah ini, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya waktu Anda dan saya berharap kepada Tuhan, Tuhan gak cuek. Dia gak masa bodoh. Tuhan gak bilang begini, ya dia lagi yang berdoa. Pasti sama nih pokok doanya. Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, pasti sama pokok doanya. Itu aja doanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah begitu. Tuhan tidak pernah begitu. Tapi Alkitab katakan bahwa Tuhan taruh perhatian bagi orang yang sungguh-sungguh menaruh harap kepadanya. Ini berarti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghargai setiap orang yang berharap menaruh harap kepadanya. Itu sebabnya orang yang taruh harapan kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Ini berarti bahwa ketika kita menaruh harapan kepada Tuhan, suatu saat kita akan terkejut dengan cara Tuhan untuk menolong Anda dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, mengapa digambarkan oleh pemazmur bahwa apa yang mereka alami ini seakan-akan seperti mimpi, terlalu muluk untuk menjadi kenyataan? Kenapa Bapak Ibu pemazmur menggambarkan seperti ini? Karena kenyataan yang mereka lihat, tembok-tembok kesulitan yang mereka hadapi saat itu, membuat mereka merasa bahwa ketika Tuhan membebaskan mereka, itu sesuatu yang seperti mimpi, sulit untuk dipercayai gitu. Tapi itulah sebuah kenyataan yang mereka lihat. Wah, puji Tuhan gitu. Setelah sekian lama kami berharap, setelah sekian lama kita berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan bebaskan. Akhirnya dalam waktu Tuhan bebaskan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur menggambarkan bahwa apa yang mereka alami itu seakan seperti mimpi, karena mereka melihat kenyataan yang mereka lihat, tembok-tembok kesulitan yang mereka hadapi. Tetapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kejutan. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong, menyelesaikan pergumulan orang-orang yang menaruh harap padanya. Bapak Ibu, Allah memberikan kejutan bagi Abraham dan Sarah di usia lanjut mereka dengan seorang anak. Bebas dari perbudakan Mesir selama 430 tahun, bukan waktu yang singkat, menjadi sebuah kejutan besar bagi bangsa Israel. Dalam teks yang kita baca ini menceritakan tentang bangsa Yahudi yang dibebaskan oleh Tuhan dari tawanan bangsa Babel. Mereka tidak menyangka bahwa melalui seorang raja yang tidak mengenal Tuhan, mereka dibebaskan. Sebuah kejutan besar yang mereka alami. Bahkan Bapak Ibu, yang paling mengejutkan lagi adalah Allah sendiri melangkah masuk ke dalam dunia, menjadi manusia, Yesus Kristus. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan merayakan Natal untuk mengingat kembali kejutan yang Allah berikan melalui anaknya Yesus Kristus. Siapa yang bisa terka bahwa di atas kayu salib orang yang kelihatan tidak berdaya, dengan cara seperti itulah Tuhan
menyediakan jalan keselamatan bagi kita orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maksud saya adalah sekali Allah bertindak, tidak ada satupun kesulitan yang kita lihat yang dapat menahan Allah. Sekali Allah bertindak, tidak ada satupun kesulitan yang kita lihat dengan mata kita. Beban berat yang kita rasakan, yang kita pikul, itu dapat menahan pekerjaan Allah menyediakan pertolongan bagi kita. Tuhan selalu punya cara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua kebenaran ini, yaitu bahwa harapan di dalam Tuhan itu tidak sia-sia, dan Tuhan selalu mempunyai cara untuk menyediakan pertolongan bagi umatnya, itu menjadi dasar bagi pemazmur untuk lanjut mengatakan ayat yang keempat. Ayat yang keempat dikatakan begini, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah Negeb. Loh, memangnya ada apa? Bukankah tadi dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, pemazmur sedang berbicara mengenai pemulihan yang sudah garis bawahi, sudah mereka alami. Tapi kok di dalam ayat yang keempat, pemazmur berbicara lagi mengenai seakan-akan ada sebuah pergumulan yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga itu mari saya mengajak kita untuk melihat struktur kalimat dari ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, pemazmur sedang membicarakan dan mengingatkan mengenai apa yang Tuhan telah lakukan bagi bangsa Israel pada masa lampau. Tetapi kemudian dalam ayat yang keempat, kalimat pemazmur, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, ini menyiratkan kepada kita bahwa ada pergumulan baru yang dihadapi oleh bangsanya. Dulu ada pergumulan, kemudian mereka berharap Tuhan selesaikan pergumulannya. Namun di dalam ayat yang keempat ada sebuah pergumulan baru yang mereka hadapi lagi, Bapak Ibu. Ada sebuah kenyataan yang pahit yang mereka hadapi. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalimat pemazmur ini bukan hanya menyiratkan bahwa ada sebuah pergumulan baru bagi bangsanya, tetapi juga kalimat ini merupakan sebuah kalimat pengharapan. Tuhan pulihkanlah keadaan kami. Ini sebuah pengharapan, kalimat pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya apa yang sedang terjadi ketika pemazmur katakan ayat yang keempat ini? Jika kita membaca kisah yang ditulis di dalam kitab Esra dan Nehemia, maka kita akan menemukan pergumulan apa yang dimaksud oleh pemazmur ini. Bapak Ibu, bangsa Yahudi begitu bersyukur karena bebas dari tawanan Babel. Namun setibanya mereka di Yerusalem, keadaan negeri mereka itu begitu menyedihkan. Kota hancur, tidak ada apa-apa di sana gitu. Dan sehingga mereka harus kembali membangun negeri mereka. Kembali harus membangun Yerusalem. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka harus sembari mereka harus memikirkan bagaimana membangun kota yang sudah runtuh, kota yang sudah porak-poranda, yang sudah hancur itu, mereka juga berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Ada sejumlah konspirasi politik yang dimainkan oleh segelintir orang pada saat itu. Bapak Ibu, semuanya harus dimulai dari nol. Meskipun kelihatannya mereka sendiri tidak tahu harus dimulai dari mana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melihat kenyataan-kenyataan yang ada ini setelah mereka kembali dari Babel masuk ke Yerusalem. Melihat kenyataan-kenyataan ini, maka mazmur ini ditulis untuk mengingatkan bangsa Israel ini untuk tidak putus harapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kemudian pemazmur menaikkan doa, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah Negeb. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai info kepada kita semua bahwa Negeb adalah sebuah tempat yang paling kering di daerah Israel. Jadi, yang pemazmur minta, Tuhan pulihkanlah keadaan kami seperti batang air di tanah Negeb, itu adalah sesuatu yang impossible. Itulah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Karena itu daerah paling kering di seluruh tanah Israel. Tetapi
doa pemazmur ini sekaligus sebenarnya mengajarkan bangsa Israel pada saat itu untuk menaruh harap kepada Tuhan sekali lagi. Kalau dulu mereka taruh harap kepada Tuhan dan Tuhan membuatnya menjadi kenyataan. Kemudian sekarang ini mereka berhadapan lagi dengan sebuah pergumulan yang baru. Lalu pemazmur mengingatkan mereka lagi tentang apa yang sudah Tuhan lakukan di masa lalu dalam hidup mereka. Dan berdasarkan itu, atas dasar itulah pemazmur katakan kembali hal yang sama. Kita nggak boleh putus harapan. Mungkin bahasa kalau sekarang ini seperti itu. Coba ingat, Tuhan dulu sudah pernah tolong kita. Jadi kita nggak boleh putus harapan. Kita harus berharap lagi sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada waktu kita tahu Allah itu berdaulat, Allah mengatur dan mengontrol hidup kita, maka meskipun apa yang dilihat oleh mata kita mustahil, tetapi dengan iman semuanya menjadi mungkin bagi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur kembali mengingatkan apa yang telah Allah lakukan bagi mereka di masa lampau, menjadi dasar untuk terus menaruh harap kepada Tuhan. Tidak ada pergumulan tidak berarti bahwa stop juga taruh harapan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah pernah menolong mereka di masa lampau dan Allah masih tetap sama, Dia nggak berubah. Tuhan nggak bilang, aduh repotin amat sih. Ia juga akan menolong mereka di masa yang sekarang dan juga masa yang akan datang. Bapak Ibu, sehingga untuk menguatkan bangsanya, pemazmur mengilustrasikan orang-orang yang berharap kepada Tuhan itu sama seperti dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan saat dalam pergumulan ibaratnya seperti musim tabur tuai. Bahwa harapan kepada Tuhan itu tidak mengkhianati hasil. Orang yang terus menaruh harap kepada Tuhan saat dalam pergumulan menghasilkan tuaian sukacita. Hasilnya tidak akan mengecewakan. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara, dari ayat 5 dengan ayat yang ke-6 ini, poin penting di sini adalah yang pertama, ini soal proses waktu. Ya Bapak Ibu ya. Pemazmur menggunakan ilustrasi orang yang menabur dan kemudian menuai. Dari menabur, kemudian menuai, itu kan melalui sebuah proses waktu. Ya kan? Enggak kayak main Shopee gitu kan ya. Tanam, pencet, langsung tumbuh pohonnya gitu kan ya. Tapi pemazmur menggambarkan bahwa orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan itu melalui sebuah proses waktu. Nah, penekanannya di sini ketika bicara soal waktu adalah bukan sekedar soal berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menuai kemenangan atas pergumulan hidup. Persoalannya bukan sekedar soal kalau tanam singkong gitu ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya singkong ini bisa ada hasilnya. Kalau tanam pohon mangga, kita akan bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya pohon mangga ini bisa menghasilkan buah. Pertanyaannya bukan di situ, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini bukan soal sekedar berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya kita bisa keluar dari pergumulan hidup. Tetapi soal kapan waktu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, seringkali dalam hidup kita ada kekecewaan. Padahal sudah menaruh harap kepada Tuhan. Sudah menaruh harap kepada Tuhan, tapi kita menjadi kecewa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hal ini bukan karena Tuhan itu PHP.
pemberi harapan palsu. Tapi seringkali kita yang memaksa Tuhan itu untuk mengikuti time schedule-nya kita. Itu masalahnya. Kita tuntut Tuhan supaya harapan kita itu dibuat menjadi kenyataan sekarang ini juga. Besok juga gitu. Nggak usah pakai lama-lama. Di sini bukan soal itu, tapi di sini yang paling penting ditekankan oleh pemazmur adalah bicara soal waktu Tuhan bagi mereka. Bapak Ibu, yang kedua, dalam ayat 5 dan ke-6 ini pemazmur menggunakan kata mencucurkan air mata dan menangis. Ini bicara soal apa Bapak Ibu? Dapat undian? Kan enggak. Ya mungkin juga ya. Tapi maksudnya mencucurkan air mata dan menangis di sini bicara soal apa? Pergumulan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maksud pemazmur di sini ingin katakan bahwa orang yang taruh harap kepada Tuhan itu tidak meniadakan pergumulan. Ada air mata, ada kesulitan. Bapak Ibu, meskipun demikian, dalam ayat ini menunjukkan harus ada suatu sikap aktif. Meskipun mencucurkan air mata atau menangis, tapi coba lihat, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis. Artinya begini, meskipun ada air mata, meskipun menangis, tetapi tetap berjalan maju. Tetap menabur, tetap berjalan maju. Ini ada sebuah sikap aktif, gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengatakan bahwa kita harus terus maju dan menabur benih dalam keadaan tanah Negeb yang kering dan gersang, yang secara manusia tidak mungkin menemukan tanaman dan menghasilkan berkas dan buahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang keempat tadi, pemazmur sudah katakan bahwa dia berharap kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan keadaan mereka seperti tanah Negeb. Itu sesuatu yang impossible. Tetapi meskipun keadaannya kelihatannya impossible, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur menyarankan, memberikan dorongan untuk tetap terus maju. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah keadaan yang berat, seringkali orang berhenti berusaha. Seringkali orang berhenti untuk melangkah. Mungkin pertanyaannya jadi, buat apa maju? Buat apa berjalan maju? Buat apa menabur benih? Toh tidak akan menghasilkan apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi dalam Mazmur 5 dan ayat 5 dan 6 ini menunjukkan kepada kita bahwa situasi yang sulit, kondisi yang berat tidak boleh melumpuhkan kita dan menjadikan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat, keluarga, siapapun, di tengah kondisi kita yang mungkin berat, kemampuan mereka terbatas, tetapi pertolongan Tuhan tidak terbatas. Hanya Allah yang tidak terbatas yang dapat menjadi tempat perlindungan dan pertolongan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, iman yang ditunjukkan oleh pemazmur di sini bukanlah sebuah iman yang pasif. Ya sudahlah, terserah. Tapi di sini ditunjukkan sebuah iman yang aktif, iman yang bergerak. Iman yang ditunjukkan di sini adalah sebuah iman yang dinyatakan dengan sebuah keberanian untuk melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ketika kita menghadapi pergumulan, kalau kita tahu bahwa hari ini adalah musim untuk menabur dengan penuh pergumulan, air mata, kesulitan, kondisi yang berat, kita juga harus tahu bahwa akan ada waktunya itu untuk musim menuai, di mana Tuhan menyelesaikan setiap pergumulan kita. Sehingga kita tidak boleh diam saja ketika kita menghadapi sebuah pergumulan. Ya sudahlah Tuhan, beginilah. Nggak tahu lagi deh, kita mulai stres, depresi, dan sebagainya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 126 ini justru tidak menunjukkan demikian. Di tengah-tengah keadaan yang impossible seperti itu, justru iman mereka kepada pemazmur mengajak bangsanya itu untuk terus menaruh harap kepada Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi dari ayat ini memberikan kesimpulan kepada kita bahwa meskipun ada pergumulan, Tuhan akan memberi kepada kita kekuatan untuk tetap bertahan melewati setiap problem. Ya kan? Dari musim menabur hingga musim menuai, ini ada proses waktu yang dilewatin. Melalui proses ini bukan situasi yang mudah dan gampang. Tetapi di dalam proses ini ada Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan. Yang kedua, bahwa Bapak Ibu, ketika pemazmur bicara tentang musim menabur dan juga menuai, artinya apa nih? Artinya bahwa tidak terus-menerus orang itu nabur terus. Tapi ada masanya dia akan menuai juga. Artinya bahwa pergumulan itu boleh ada. Tetapi orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan tidak akan terus berada di dalam pergumulan itu. Akan ada tiba waktu Tuhan membawa kita sampai kepada musim menuai. Akan ada tiba waktunya Tuhan akan menolong Anda dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengakhiri khotbah ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat bahwa dalam hidup kita seringkali ada situasi yang terjadi di luar kontrol kita. Di tengah-tengah peristiwa yang mungkin begitu ekstrim terjadi dalam hidup kita. Ada hal-hal yang terjadi di luar rencana hidup kita. Pasti itu ada. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti itu, ada dua hal yang bisa kita pelajari. Sama seperti bangsa Israel. Karena ketegaran hati mereka, karena ketidaktaatan mereka, Tuhan buang mereka ke Babel untuk memurnikan mereka. Itu membuat mereka menjadi lebih rendah hati. Itu membuat mereka menjadi orang yang sadar diri bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika keadaan tidak terkontrol dalam hidup kita, yang pertama kita pikirkan, apakah hari ini saya telah melangkah terlalu jauh di luar kehendak Tuhan? Apakah hari ini setiap keputusan yang saya ambil hari ini bertentangan dengan apa yang Tuhan mau bagi hidup saya, bagi keluarga saya? Apakah setiap pekerjaan yang saya kerjakan hari ini, apakah itu berbanding lurus dengan firman Tuhan atau tidak? Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin saja pergumulan itu terjadi, dipakai oleh Tuhan untuk menundukkan hati kita, untuk belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, orang yang sombong pasti tidak akan merasa butuh Tuhan. Orang yang merasa sudah tahu akan sulit menaruh harapan kepada Tuhan. Itu sebabnya mungkin seringkali Tuhan pakai pergumulan untuk mengingatkan kita yang mungkin seringkali sombong, merasa diri tahu, merasa bisa. Banyak hal yang bisa kita andalkan dalam hidup kita, sehingga kita merasa bahwa Tuhan itu nomor sekian. Tapi ketika ada pergumulan, barulah mata kita tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Namun yang kedua, ketika kita menghadapi pergumulan, kondisi yang tidak terkendali dalam hidup kita, saya mengajak kita sama seperti pemazmur mengajak bangsanya untuk melihat masa lalu, apa yang sudah Tuhan lakukan bagi bangsa mereka. Mari, ketika mungkin Anda saat ini sedang menghadapi pergumulan, coba ingat-ingat kembali apa yang pernah Tuhan lakukan bagi hidup Anda. Kalau kita ingat lebih jauh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang pernah Tuhan lakukan? Kejutan yang paling besar, Ia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang menaruh harap kepadanya itu tidak sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga di atas dasar kebenaran ini, harusnya ketika kita menghadapi pergumulan dalam hidup kita, kita bisa mengingat lagi, Tuhan, terlalu banyak yang sudah Tuhan lakukan di masa-masa lalu dalam hidup saya. Kalau hari ini hadapi pergumulan baru, jangan berhenti, jangan putus harapan, jangan berhenti untuk
jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan menaruh perhatian kepada orang-orang yang menaruh harap kepadanya. Saya mengajak kita masing-masing secara pribadi datang di hadapan Tuhan. Menundukkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, mungkin hari ini apa yang saya lihat itu impossible. Itu tidak mungkin. Tetapi hari ini saya mau belajar menaruh harap kepada Tuhan. Tuhan, hari ini mungkin yang saya hadapi itu di luar kekuatan saya, di luar kemampuan saya. Tapi hari ini saudara, katakan, Tuhan, meskipun demikian, aku mau taruh harapku kepada Tuhan. Karena bukan dengan kuat kita dapat menjalani hidup ini. Tapi hanya oleh karena anugerah Tuhan, hanya kekuatan daripada Tuhanlah, maka kita memiliki kekuatan untuk menghadapi pergumulan demi pergumulan dalam hidup kita. Bukan dengan kuat. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Sambil meyakini dengan iman kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Oh Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sama-sama pandang Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan, mungkin hari ini kami berada di persimpangan jalan dalam hidup kami. Kami begitu khawatir dengan apa yang sedang kami hadapi. Hati kami menjadi pahit karena kami menghadapi berbagai kenyataan-kenyataan yang sulit dalam hidup kami. Ada banyak situasi yang tidak terkendali dalam hidup kami. Tapi biarlah pengalaman bangsa Israel ini juga menjadi pengalaman kami. Bahwa Allah yang pernah membebaskan mereka dari tangan bangsa Babel adalah Allah yang sama hari ini, yang mampu untuk membebaskan kami, menolong kami, mengangkat setiap kami dari setiap pergumulan kami. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkenan memberikan kepada kami kekuatan untuk terus bertahan, percaya kepada Tuhan. Sekalipun mustahil untuk terus menaruh harap kepada Tuhan, tapi hari ini bersama-sama kami, baik secara pribadi, keluarga, menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup kami, di tengah-tengah kondisi bangsa hari ini, kami mau terus menaruh harap kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini Tuhan, bersama-sama kami menaikkan pokok doa kami kepada Engkau. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan jemaat Tuhan hari ini.
Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan cukupkan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kalau bukan Tuhan, maka tidak mungkin kami dapat hidup sampai dengan hari ini. Kalau bukan Tuhan, maka tidak mungkin keluarga kami boleh ada sampai dengan hari ini. Sehingga Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini setiap kami yang dari hatinya dengan sungguh-sungguh menaikkan syukur kepada Tuhan, biarlah ini menjadi sebuah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayan ibadah dalam ibadah-ibadah online yang diadakan dalam setiap minggu. Baik itu ibadah-ibadah minggu yang diadakan seperti hari ini maupun ibadah-ibadah kategorial sepanjang minggu. Tuhan, kerinduan kami bahwa setiap ibadah-ibadah ini bukan hanya sekedar menjadi sebuah wadah bagi kami untuk kumpul-kumpul saja, tapi menjadi wadah di mana kami boleh belajar mengenal Tuhan. Kami juga boleh belajar mendengarkan Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang besar bagi saudara-saudara kami. Sehingga itu Tuhan berikan kepada kami kerinduan, antusias juga untuk mengikuti setiap persekutuan-persekutuan yang sudah disediakan oleh gerejamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mendoakan untuk setiap jemaat yang hari ini sedang bergumul dalam setiap pergumulan ekonomi, kesehatan, studi anak-anak mereka yang bekerja, bahkan pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan, Engkau tetap memberikan kekuatan kepada setiap jemaat-Mu, setiap kami, supaya kami tetap menaruh harapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada kesempatan ini juga kami menaikkan syukur kepada Tuhan, karena dalam minggu ini Bapak Indra Linardi, Ibu Natalia Obaja, adik Yehezkiel, Nick Teguh Jaya, Christopher Vian Lesmana, dan Bapak Felix Effendi, Tuhan telah tambahkan setahun usia. Puji syukur kepada Tuhan oleh anugerah Tuhan yang telah menambahkan kepada mereka setahun usia. Biarlah Tuhan yang akan terus menolong mereka di tahun-tahun yang akan datang. Semua yang menjadi pergumulan mereka yang belum Tuhan jawab, kiranya Tuhan jawab di dalam tahun ini sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap pergumulan-pergumulan doa kami ini kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa ketika kami menaruh harap kepada Tuhan, harapan kami tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.